Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumid darain. Amin. Fayahtajul 'abdu 'inda dhalika wa yaqlaqu wa yanzuru fi tariqil khalasi wa usulil abani lahu mimma waqa'a bi qalbihi aw sami'a bi uznihi falam yajid fihi sabilan siwa nazri bi aqlihi liyahsula lahu ilmul yakin bima huwa mughib wa ya'lamu anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu. Jadi menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jika kita menuntut ilmu, kita mencari dalil, kita berusaha untuk mendapatkan hujah untuk ketenangan jiwa kita dari getaran kekhawatiran. Maka fayahtajul abdu inda dzalika, maka tergetarlah seorang hamba untuk mendapatkan dalil, hujah dan kesimpulan tersebut. Kalau sudah seorang hamba mendapatkan dalil, mendapatkan hujah, maka seorang hamba itu akan menjadi tenang karena sudah mendapatkan dan dalil, hujah itu merupakan rojak, lawanan daripada khauf. Khauf atau getaran, ketakutan, kekhawatiran. Apakah kita akan masuk surga atau neraka? Itu getaran, ketakutan. Apakah nanti di padang mahsyar kita dijemur selama khamsina alfasana, atau kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam kubur kita dapat menjawab mungkar nakir atau tidak, atau di sakaratul maut itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini getaran kekhawatiran. Dan disinilah dukungan rojak, harapan. Tentu harapan itu baru berada di dalam dada kita bila kita mendapatkan dalil, hujah. Terus bagaimana kita mendapatkan dalil dan hujah? Inilah pentingnya guru mursyid yang memberitahu kita, yang menunjukkan jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan guru mursyid inilah yang membawa kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dunia kita diberitahu cara menenangkan jiwa kita dalam gerakan getaran ketakutan yang begitu dahsyat di dalam dada kita. Guru mursyidlah yang tampil, yang memberitahu kita. Satu contoh, misalnya kita takut, apa kita di padang masa dapat syafaat atau tidak?
Apakah kita akan dibantu Rasulullah atau tidak? Maka kita mendapatkan dalil dari guru kita. Kita dapat hujah dari guru kita. Guru kita menerangkan kepada kita, kalau kita cinta dan berbakti kepada Allah, cinta dan berbakti kepada Rasulullah, cinta berbakti kepada guru mursyid kita, cinta berbakti kita kepada kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekhawatiran yang begitu besar di dalam dada kita hilang. Tenang jiwa kita. Atau, nah ini lagi, kita khawatir akan dimasukkan neraka atau masuk surga. Ini pasti di dalam dada kita. Ini tanda orang beriman. Kalau ada getaran seperti itu, tanda orang beriman itu. Sudah mulai sinar imannya ada. Kelihatan akhirat itu. Sehingga dia menanyakan dirinya, saya masuk neraka atau masuk surga? Maka kita dapat dalil dari guru kita. Kalau kita sholat di awal waktu, nah ini kan, puasa Senin Kemis, puasa yang wajib di Ramadan dan puasa Senin Kemis, maka beratlah timbangan kita. Dan kita bersedekah, berat timbangan kita. Maka kalau berat timbangan benar kita, baik kita, maka pasti kita masuk surga. Tenang hati kita. Wayaqlaku, katanya Imam Ghazali, hilang kekhawatiran yang begitu besarnya. Tapi kekhawatiran itu penting juga. Risau namanya kalau bahasa Malaysia. Risau. Penting, getaran kekhawatiran itu sangat penting. Karena kalau tidak ada getaran kekhawatiran di dalam kita, khauf bahasa Arabnya, dada khauf di dalam dada kita, maka itu bisa lari kepada komunis. Tidak punya Tuhan. Kenapa? Oh, tidak ada takutnya. Kamu kenapa tidak sholat? Mau saya, mau apa? Kamu kenapa tidak puasa? Ya mau saya. Kamu tidak takut? Tidak takut. Kenapa tidak takut? Tidak punya Tuhan. Ini bahayanya kalau orang tidak punya takut. Makanya kalau ada santri-santri tidak mau takut itu sama gurunya, itu sudah larinya kepada komunis. Ya, bahaya itu. Bahaya, harus dibuang itu murid yang begitu. Kalau tidak ada takutnya, dilarang masuk ke asrama putri, dia masuk. Kenapa masuk? Mau saya. Wah, itu larinya, itu tidak punya Tuhan, itu larinya itu. Bahaya. Dan yang ditakutkan itu berarti tidak punya Tuhan. Kalau tidak ada khauf. Makanya penting adanya khauf di dalam dada kita. Merasa kekhawatiran itu, takut itu penting. Dia katanya, saya tidak pernah takut apa-apa, saya tidak takut siapapun, saya tidak takut siapa-apa lagi Ustaz Sarmi. Saya tidak takut, aku lebih besar. Dilarang, mau, tak boleh dilarang, saya ini saya. Tak boleh dilarang saya, ini pemberani. Tak ada yang saya takutkan, siapa yang berani sama saya? Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Datang ular, ular takut, saya lari. Ya, kurang ajar. Bapak ular dia takut. Jadi penting, namanya khawatir, penting juga. Nah juga penting ada dalil rojak, harapan. Kalau tidak ada rojak juga bahaya. Bisa jadi stres. Seperti apa yang saya cerita kemarin itu. Wirid, aku takut terus. Kenapa aku takut? Itu tembok punya lidah. Ini tidak punya apa salah, tidak ada rojak. Makanya di dalam ilmu tasawuf harus ada di dalam hati kita khauf dan roja. Itu sebagai sayap kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita takut berarti kita punya Tuhan.
Nah, supaya kita tidak terlalu stres, maka penting ada apa? Roja. Harap. Sehingga kita ngaji seperti ini supaya tahu. Untuk masuk surga, bagaimana caranya? Berbakti sama siapa? Allah. Siapa juga? Rasulullah. Siapa juga? Guru. Siapa juga? Orang tua. Pada Allah, pada Rasulullah, pada guru kita, pada orang tua kita harus tunduk. Bukti cinta kita kepada Allah, bukti kita mengesahkan Allah dengan cara berbakti kepada Rasulullah. Bukti kita berbakti kepada Rasulullah dengan berbakti kepada pewaris Rasulullah, yaitu guru mursyid kita. Bukti kita berbakti kepada guru mursyid kita, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau sudah ada khauf dan roja, maka wayang zuru fi tariqil khalas wa husulil amani lahu mimma waqa'a bi qalbihi. Dia seorang hamba akan memandang jalan yang mulus. Lemunah arah, kalau sudah ada di dalam dada kita rasa takut dan ada rasa harapan, maka muluslah hidup kita. Pandangan kita mulus, tidak stres kita, tidak kebingungan, tidak takut. Nekat jadinya, bahaya, tidak punya Tuhan jadinya. Nekat jadinya kalau tidak ada takut itu. Ayo satu contoh kalau orang tidak punya takut. Misalnya ada jurang di depannya. Dia ngomong, saya tidak takut terjun di jurang ini. Ini saya tidak takut. Dia terjun ke dalam jurang itu bagaimana? Pecah tak kepalanya? Pecah. Siapa yang rugi? Itu yang tidak takut. Itu namanya bunuh diri. Nah, itu sebabnya penting ada takut. Tidak berani saya di jurang itu, tidak berani. Nah, penting ada itu. Atau di depannya ada stum, namanya stum. Stum itu sedang jalan. Terus dia menghadap stum itu, stum, saya tidak takut sama kamu, jalan aja. Tabrak saya, ini kuat. Apa? Datang saya kepes, malah wayang jadi apa? Nah, makanya penting adanya namanya khauf. Supaya jalan kita mulus. Khawatir, takut. Di sini misalnya di pondok penting ada khauf, tidak berani nanti saya dihukum. Nah, itu anak soleh. Berarti dia punya Tuhan itu. Kalau sudah mulai saya takut, tidak berani saya dihukum. Kalau saya keluar saya dihukum nanti. Kalau saya pulang tanpa izin saya dihukum. Tidak berani. Itu punya Tuhan itu. Punya Tuhan. Sudah bergetar punya Tuhan itu, mengesahkan Allah itu. Terus, tapi jangan takut terus. Takut saya. Begitu. Takut, tapi tidak ada roja, bahaya juga. Takut. Kalau gini terus apa namanya? Takut. Apa? Sehat atau gila? Iya. Penting ada roja. Apa rojanya kalau di pondok pesantren? Oh, pulang, tak berani saya pulang. Nah, kalau mau pulang minta izin. Kan itu namanya apa? Roja. Ada undang-undangnya, kalau diizinkan boleh pulang. Jangan takut tak berani pulang, nanti dihukum, tapi dia nyelepong pulang. Nah, itu enggak namanya takut. Nah, jadi penting. Sekarang kita pelajari yang namanya khauf dan roja. Khauf itu apa? Getaran, kekhawatiran. Apa kita masuk surga atau tidak? Nah, supaya kita tidak stres, perlu ada apa? Roja, harapan. Kita ngaji sama guru kita beribadah, melihat wajah guru kita itu seakan-akan kita ibadah 60 tahun. Harapan namanya itu namanya roja. Senang kita lihat wajah guru kita, alhamdulillah wajah guru saya. Selalu kita pandang wajahnya itu dapat hadiah dari Allah 60 tahun ibadah, bayangkan. Nah, sekarang bahagia enggak kita punya guru? Bahagia.
sudah ada harapan kita masuk surga. Yang kekhawatiran yang begitu beratnya adalah ringannya.